Kami dari CGP Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi konseptual, melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta dan rasa dengan prinsip-prinsip coaching. Bersama saya Naomi Ginting dari UPT SDN 067244 Kecamatan Medan Selayang, dan saya Tiur Maida Lambok Manulang dari SMP Santo Yosep Medan. Dan saya Hotmin Turnip dari SMP Negeri 30 Medan. Kami akan melaksanakan praktek coaching dengan 3 siklus. Terima kasih. Ibu Naomi, apa kabar? Halo juga Ibu Hotmin. Puji Tuhan, kabar baik Bu di sore hari ini. Syukur ya Ibu ya, puji Tuhan kita masih baik-baik aja. Sehat aja udah bersyukur ya Bu ya. Benar Bu. Oke, jadi Ibu akan melakukan coaching ya Bu hari ini ya? Iya Bu, dengan Ibu Maida. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya kan nanti akan berperan sebagai supervisor ya Bu ya. Iya. Nah, jadi sebelum saya mengamati Ibu saat melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian, rubrik yang akan saya amati nantinya dari Ibu selama Ibu melakukan coaching. Baik Bu. Oke, jadi Ibu nanti saat coaching, Ibu akan saya amati dalam beberapa hal. Iya. Ya, yang pertama itu terkait pembicaraan coaching Ibu yang menggunakan alur tirta. Iya. Yang kedua, saya juga akan mengamati pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan, gitu ya. Apakah itu merupakan pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada coaching? Oke, lalu yang ketiga, nanti juga saya akan mengamati respon coaching Ibu ya atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan yang terakhir, saya akan mengamati juga nanti bagaimana Ibu menerapkan prinsip coaching dalam pembicaraan Ibu. Dalam hal ini, kalau prinsip coaching kita tahu ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, jadi itu nanti kira-kira rubrik yang akan saya amati dalam percakapan Ibu. Nah, sebelum Ibu melakukan observasi ini, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Jadi kira-kira nanti Ibu mau mengembangkan kompetensi apa sih dalam coaching Ibu? Kompetensi coaching yang mungkin akan saya kembangkan Bu, bagaimana reason saya waktu melakukan percakapan coaching dengan Ibu Maida, bagaimana kehadiran penuh saya ketika melakukan percakapan, kemudian bagaimana saya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Maida sebagai coaching. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 ya Bu ya, presence, lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar. Ya, Bu ya. Oke. Jadi kira-kira dari yang 3 ini, yang mana nih Ibu kompetensi spesifik yang paling ingin Ibu tonjolkan pada hari ini? Ya tentunya sebenarnya ketiganya ini perlu saya fokuskan. Hanya saja mungkin yang paling spesifik adalah bagaimana saya dapat mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Maida sebagai coaching nanti dalam percakapan coaching. Oke, baik Ibu. Jadi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya. Iya, benar. Yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira indikator apa nih yang bisa Ibu gunakan untuk menyatakan bahwasanya Ibu sudah mencapai kompetensi tersebut? Ya, mungkin indikator yang terlihat untuk mengukur ketercapaian saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot adalah ketika Ibu Maida sebagai coach dalam percakapan coaching bisa menemukan solusi yang terbaik Bu dari permasalahan yang dihadapinya, dan dia dapat berkomitmen untuk melaksanakan tindakan yang dia lakukan dari rencana penyelesaian masalah yang dia kira-kira akan lakukan nanti dalam tindakan tersebut. Oke, jadi baik Ibu. Jadi nanti apa indikatornya Ibu coach Ibu itu mampu menemukan solusi dan punya komitmen gitu ya Bu ya untuk menjalankan solusi yang telah dia temukan. Baik, terima kasih Bu buat jawabannya. Iya, terima kasih juga Ibu Hotmin. Oke, silakan Ibu sekarang melakukan coaching dengan Ibu Maida. Terima kasih Bu. Halo Ibu Naomi. Halo Ibu Maida, selamat sore. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Ya, sehat-sehat Ibu Maida, sangat luar biasa. Gimana kabarnya Ibu Maida? Baik
anak-anak ini ya. Siswa-siswa saya ini bolak-balik terlambat ya. Apalagi akhir-akhir ini berganti-ganti lagi orangnya, banyak sekali kasus keterlambatan, dan ini membuat saya sangat pusing sekali karena mengganggu kenyamanan di sekolah ya. Baik juga pada saat kami ibadat pagi dan juga pada saat proses pembelajaran, ini sangat mengganggu saya rasa. Jadi berdasarkan permasalahan itu, tujuan apa yang diharapkan dengan perbincangan kita di sore hari ini? Terima kasih Ibu. Saya berharap melalui percakapan kita ini saya menemukan gambaran solusi bagaimana ataupun tindakan apa yang harus saya lakukan supaya bisa mengatasi keterlambatan ini. Ya. Keterlambatan yang Ibu hadapi akibat tindakan pelanggaran disiplin siswa dari perbincangan sore hari ini, kira-kira dari bobot skor 1 sampai 10 di angka berapa kira-kira menurut Ibu keterlambatan yang dihadapi dan pelanggaran disiplin siswa yang Ibu nilai? Kalau saya melihat Bu, saking banyaknya angka keterlambatan ini dan juga dari melihat lamanya mereka terlambat itu bisa saya katakan di skala 50 begitu Ibu. Di skala 50. Jadi tentunya Ibu ingin mengharapkan peningkatan daripada skala 50 ini. Ke angka berapa kira-kira yang Ibu targetkan agar pelanggaran disiplin ini, apalagi keterlambatan ini dapat berkurang? Benar Bu, sebenarnya saya sebagai guru ya Bu ya, yang sangat menghormati kedisiplinan waktu itu, saya sangat berharap anak-anak ini bisa sebenarnya sampai kondisi ideal 100 ya, tetapi ya kita nggak bisa seperti segampang membalikkan telapak tangan, semua punya proses. Jadi setidaknya mereka bisa naik sampai ke angka 70 ataupun 80 begitu. Nah, tentunya untuk mencapai angka itu Ibu sudah punya beberapa strategi ya untuk mengatasi pelanggaran disiplin ini. Kira-kira Ibu, apa faktor penyebab keterlambatan itu dan bagaimana solusi yang tepat menurut Ibu untuk mengatasinya? Baik, menurut hasil pemantauan saya, survei yang saya lakukan dan hasil penelusuran saya dengan anak-anak, ketika saya bertanya ataupun petugas piket bertanya apa alasan mereka terlambat, yang pertama jawaban mereka itu hujan. Memang akhir-akhir ini cuacanya agak ekstrem sekali ya Bu ya, bisa nanti tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas sekali. Nah, dan selain karena hujan juga jarak antara rumah mereka dengan sekolah sangat jauh. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada kendaraan umum ke tempat mereka, sehingga ini mengalami kesulitan bagaimana mereka bisa cepat sampai di sekolah. Nah, banyak juga faktor yang lain. Ada juga anak yang mengatakan, maaf Bu, terlambat karena tidak ada yang bangunin. Karena orang tua mereka, kebetulan di tempat kami itu ya ekonominya berbagai ragam. Jadi ada yang petani, ada yang beternak, ada yang berdagang, ada yang juga pegawai. Jadi ada yang pada umumnya orang tuanya berdagang begitu ya Bu ya. Jadi ketika katakanlah orang tuanya sudah pergi jam 2 pagi ya, dan belum pulang ketika mereka berangkat ke sekolah, orang tuanya belum pulang sehingga mereka bisa ketiduran, tidak ada yang membangunkan. Begitu Bu. Itulah faktor-faktor penyebab mengapa banyak anak-anak ini yang terlambat dan berganti-ganti orang. Hampir setiap hari bisa berganti-ganti orang. Begitu. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Ibu dari beberapa faktor penyebab keterlambatan itu, faktor apa yang paling dominan menyebabkan keterlambatan itu? Yang paling dominan saya lihat alasan mereka itu akibat hujan sehingga macet dan juga tidak ada angkutan
saya katakan bukan tidak ada, tapi sangat terbatas begitu. Oke, Ibu. Oh, jadi begitu ya. Tentunya Ibu sudah punya strategi, trik, kiat, dan rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira Bu, apakah rencana yang ingin Ibu lakukan? Tindakan preventif apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Baik, terima kasih Bu. Dalam hal ini salah satunya yang saya lakukan ya, saya memberikan pendekatan kepada anak-anak lalu mengedukasi mereka. Setiap anak yang terlambat itu saya kumpulkan dulu, saya edukasi mereka, saya tanyakan kepada anak-anak apa sih dampak negatif dari keterlambatan mereka itu. Oke Bu, ternyata banyak faktor penyebabnya ya, faktor cuaca, faktor jarak dengan siswa, dan faktor juga ada yang membangunkan karena latar belakang pekerjaan orang tua. Jadi Bu, kira-kira dari beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan tadi, tentunya Ibu sudah punya beberapa solusi yang sudah Ibu lakukan selama ini. Kira-kira solusi apa yang sudah Ibu terapkan? Baik Bu, salah satunya solusi yang ataupun tindakan yang saya lakukan kepada anak-anak, saya mencoba untuk mengumpulkan mereka semua yang terlambat, kemudian saya edukasi mereka. Apa sih dampak negatif dari keterlambatan mereka? Siapa yang dirugikan? Guru atau kamu sendiri? Itu yang saya tanyakan kepada mereka. Kemudian, apa usahamu untuk mengatasi keterlambatanmu ini? Itulah yang saya tanyakan kepada anak-anak secara berdialog begitu. Ternyata sudah Ibu terapkan selama ini ya. Jadi dari aksi yang Ibu lakukan tadi, apakah ada tindakan-tindakan preventif yang lainnya yang akan Ibu lakukan sebagai alternatif untuk mengatasi keterlambatan siswa? Iya. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, ya. Oh iya Bu, saya jadi teringat, kita kan belajar di program guru penggerak ini, ada katanya menyelesaikan masalah itu peran kita di mana? Apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, ataupun di posisi apa itu namanya ya? Saya lupa, manajer. Ya. Jadi saya ingin mengambil tindakan untuk pencegahannya ini secara restitusi, ya, segitiga restitusi. Saya mau mengajak anak-anak berdialog, ya, bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang tuanya, sehingga dalam atau antara pihak sekolah dengan orang tua ada komunikasi yang terjalin secara harmonis, yang efektif. Maka muncul sikap kolaborasi untuk saling menegakkan kedisiplinan. Itulah langkah-langkah yang saya buat Ibu. Jadi saya mencoba menyelesaikan ini dengan restitusi tadi. Ya, kami akan membuat kesepakatan begitu Ibu. Oh, segitiga restitusi. Iya. Ya. Benar ya Ibu, karena Ibu sudah mencoba untuk merencanakan segitiga restitusi dan tentunya Ibu akan menjaga komitmennya kan untuk melaksanakan ini. Kira-kira untuk melaksanakan segitiga restitusi tentunya Ibu akan punya perencanaan apa dan bagaimana Ibu akan menjaga komitmen Ibu dalam melaksanakan segitiga restitusi? Tentunya saya tidak lagi mengulur-ulur waktu. Saya akan segera lakukan. Ya. Saya akan segera melakukan tindakan aksi yang nyata terhadap anak-anak. Jadi kami sekarang sudah membuat perencanaan Ibu. Sudah membuat perencanaan. Nanti kami akan monitoring, ya. Setelah kami rencanakan, kami akan laksanakan. Lalu kami evaluasi apa hasilnya, lalu apa tindakan selanjutnya. Jadi tidak hanya sekedar konsep, tetapi kami juga dari pihak sekolah merencanakan supaya ada komitmen yang baik lah. Jadi ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Apa yang dilakukan orang tua di rumah, apa yang dilakukan anak, lalu tentunya
dampak yang positif akan dirasakan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak sekolah ataupun anak itu sendiri. Dan ini saya pikir tindakan yang sangat baik supaya juga memang dari diri anak sendiri tumbuh motivasi, ya, kesadaran diri untuk memperbaiki hidupnya. Karena kalau si anak selalu terlambat, ya dia sendiri yang rugi, ya kan? Dan saya juga ingin menyadarkan anak supaya artinya jangan datang ke sekolah karena takut ini takut itu, tapi sungguh dari motivasinya sendiri bahwa dia sungguh dirugikan jika dia sampai datang terlambat ke sekolah. Dan anak-anak itu sungguhlah maunya memahami dampak positif dari kedisiplinan itu, karena itu nanti bisa berpengaruh kepada kelangsungan hidup mereka nantinya, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Begitu Ibu. Wah, saya sangat tertarik dengan rencana aksi Ibu ini. Tentunya Ibu tidak dapat mengerjakan itu secara sendiri. Materi-materi yang Ibu butuhkan untuk kira-kira dapat melaksanakan segitiga restitusi ini. Baik, yang pertama Ibu, saya akan komunikasikan dulu ini dengan kepala sekolah. Nah, apa rencana-rencana ini saya komunikasikan kepada beliau, dan saya juga akan sampaikan kepada beliau supaya beliau memberikan instruksi kepada kami semuanya, bukan sejawat, khususnya wali-wali kelas. Karena kan yang lebih dekat kepada anak-anak ini biasanya bukan guru mapelnya, tapi wali kelas. Maka seringkali kalau ada instruksi dari guru mapel kurang dipedulikan anak, tapi ketika wali kelasnya yang memberikan instruksi, wah itu langsung didengar. Apalagi kalau wali kelas yang langsung berhubungan langsung dengan orang tua, cepat sekali ditangkap, cepat sekali diharuskan. Jadi ini yang saya harapkan, karena terus terang saya menyadari bahwa saya adalah makhluk sosial. Saya tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Harus ada kerjasama, harus ada komitmen bersama, harus ada komunikasi yang efektif. Begitu Ibu yang saya. Wah, tertarik saya jadinya Bu dengan tindakan yang akan Ibu laksanakan di sekolah. Baiklah Ibu Maida, berdasarkan faktor penyebab keterlambatan karena cuaca, jarak dari rumah yang jauh, faktor latar belakang pekerjaan, dan tindakan yang Ibu lakukan melalui segitiga restitusi, saya juga berharap ini akan saya lihat bagaimana perubahan yang terjadi, khususnya mengenai keterlambatan murid Ibu Maida. Dan kira-kira untuk sore hari ini ada lagi kah yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Sepertinya tidak ada Ibu. Saya sudah menemukan gambaran, udah terbuka pikiran saya. Karena Ibu sudah melontarkan beberapa pertanyaan kepada saya yang bisa membuka cakrawala saya, kira-kira apa solusi untuk mengatasi kendala yang saya hadapi terkait kasus anak-anak. Oke, baiklah Bu Maida. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Maida? Senang Bu. Iya, saya wah senang ternyata Bu dengan pembicaraan kita sore ini, dan saya penasaran Bu. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan yang akan Ibu lakukan setelah melaksanakan segitiga restitusi ini? Oh boleh Bu, dengan senang hati. 2 minggu ke depan kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol Ibu. Karena memang rencana yang tadi yang kami susun itu sudah saya buat dalam bentuk draft, ya. Tinggal senang dengan apresiasi dari Ibu, juga bahagia sekali karena Ibu sudah memberikan waktu bercakap-cakap dengan saya Bu. Jadi Ibu boleh kita bincang-bincang 2 minggu kemudian, saya siap bercerita lagi dengan Ibu tentang tindakan aksi yang akan saya lakukan. Wah, saya jadi tidak sabar nih Bu. Oke lah, karena sore hari ini juga akan banyak kegiatan yang akan Ibu lakukan, begitu juga saya. Mungkin kita akan bertemu 2 minggu lagi untuk membahas ini. Ada lagi yang mau dibicarakan Ibu Maida? Sepertinya tidak ada lagi Bu, sudah pulang. Oke, saya sangat senang dengan pembicaraan sore hari ini. Terima kasih Bu Maida. Baik Ibu, terima kasih juga waktunya Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu Maida. Baik Ibu Naomi, gimana nih perasaannya setelah coaching? Ternyata ada makna tersendiri yang saya alami Bu selama coaching tadi bersama Ibu Maida. Jadi bagaimana Ibu menilai proses coaching yang sudah Ibu jalankan? Kalau menilai diri sendiri mungkin saya Bu belum sempurna lah dalam praktek coaching ini, tapi mudah-mudahan
saya sudah melaksanakan kompetensi coaching untuk mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang dihadapi Ibu Maida, dan present saya juga menurut penilaian saya sudah saya hadir untuk penuh, dan mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini mungkin belum maksimal mungkin yang saya sudah terapkan tadi dalam praktik coaching. Apa yang membuat Ibu menilai bahwasannya pertanyaan berbobot tadi itu masih kurang Ibu maksimal? Begini Bu, mungkin pertanyaan berbobot yang saya berikan tadi ada beberapa hal yang membuat satu, saya kurang pas untuk memancing Ibu Maida tadi dalam memberikan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid-muridnya mungkin ya Bu Hotmin. Jadi Ibu merasa pertanyaan Ibu tadi masih kurang pas gitu ya, Iya. untuk memancing ide-ide dari Ibu Maida gitu ya. Iya, Ya, Bu, mungkin ya. karena ini ya Bu ya, penggunaan tata bahasa saya ataupun mungkin beberapa hal ya dalam elemen-elemen penting untuk pertanyaan berbobot ini belum saya kuasai sepenuhnya ya Bu Hotmin. Oke, baik. Oke, jadi itu menurut Ibu gitu ya. Iya. Jadi sekarang saya mau menyampaikan nih hasil pengamatan saya dari coaching yang sudah Ibu lakukan. Jadi kalau dari pengamatan saya, tahapan alur tirta itu sudah Ibu lakukan ya. Ibu tadi sudah menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi masalahnya, lalu rencana aksinya juga sudah Ibu udah Ibu tanyakan. Lalu tanggung jawab yang akan Ibu Maida lakukan juga sebagai coach Ibu sudah Ibu tanyakan dan Ibu tekankan kembali gitu ya Bu ya. Dan saya juga melihat bahwasanya Ibu sudah mendengarkan aktif ya apa yang dikatakan oleh Ibu Maida tadinya sebagai coach Ibu. Nah, untuk pertanyaan berbobot tadi saya juga sepakat dengan Ibu. Ada memang tadi beberapa pertanyaan yang kurang gitu ya, tapi nggak apa-apa Ibu, semangat ke depannya kita pasti masih bisa tetap belajar ya Ibu ya. Ya pastinya Bu Hotmin, karena kita harus belajar untuk sepanjang hayat ya, long life education ya Ibu Hotmin. Oke, baik Ibu, long life education ya Ibu. Benar, ya. Ibu Hotmin. Oke, baik Ibu. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Ibu. Kira-kira kedepannya kompetensi apa lagi yang mau Ibu tingkatkan lebih lagi supaya bisa menjalankan coaching ini dengan baik? Tentunya Bu, saya harus melaksanakan ketiga kompetensi coaching tadi secara sempurna ya, mulai dari present saya, dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin ketiga hal ini harus saya laksanakan sepenuhnya dalam percakapan coaching Bu Hotmin. Oke. Menurut Ibu yang paling ingin Ibu kembangkan sekarang itu apa? Nah tentunya Bu, berdasarkan percakapan kita sore ini, mengajukan pertanyaan berbobot adalah hal yang paling ingin saya kembangkan, dan saya akan mencoba untuk mencari referensi apa-apa saja yang harus saya tingkatkan, elemen apa yang harus saya buat untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik Ibu. Jadi karena itu tadi kelemahannya ya Ibu ya di pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Benar, Ibu. Oke, baik Ibu. Semangat ya Bu ya untuk kita terus belajar ke depannya. Iya tentunya. Oke, terima kasih Ibu Naomi Terima buat kasih. sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali Ibu Hotmin. Oke, sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa Ibu. Ibu Maida. Selamat sore Bu Nomi. Lihat sore hari yang agak mendung ini sepertinya Ibu agak-agak mendung juga ini wajahnya. Begitulah Oke. Ibu, agak dingin cuacanya. Oke, dulu Bu Maida. Bagaimana kabarnya sore ini Bu Maida? Baik, luar biasa Ibu. Wah, saya sangat senang mendengarnya. Oke Bu Maida, nanti ya saya akan mengobservasi rencana Ibu untuk melakukan supervisi bersama Ibu Hotmin sebagai coach Ibu. Jadi sebelum memulai coaching nanti bersama Ibu sebagai coach dan Ibu Hotmin sebagai coach, tentunya
Saya akan berdiskusi dulu dengan Ibu Maida mengenai rubrik penilaian ya, karena nanti ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan waktu saya mengobservasi Ibu bersama Ibu Hotmin waktu coaching, dan tentunya berdasarkan rubrik itu saya akan mengamati sebagai observer bagaimana percakapan coaching yang Ibu lakukan. Boleh kan Ibu? Boleh Ya. kali. Oke. Nah, yang akan saya amati yang pertama Ibu tentunya dalam melakukan percakapan coaching, apakah Ibu sebagai coach sudah melaksanakan alur tirta di dalamnya, baik itu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga ada rasa di dalamnya, ya kan? Ada bagaimana Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan, merangkum, dan bagaimana Ibu mengapresiasi coaching dalam dalam percakapan coaching nanti. Oke Bu, dalam hal prinsip coaching ini tentunya ada beberapa prinsip yang harus kita pahami bersama, bahwasanya dalam prinsip coaching tentunya ada kemitraan, ada proses kreatif di dalamnya, dan bagaimana Ibu sebagai coach memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coachee, yaitu Ibu Hotmin. Saya juga mau menanyakan Bu beberapa hal yang berhubungan dengan coach yang Ibu lakukan. Bolehkah Ibu? Boleh Ibu. Silakan. Gini Bu, kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching nanti? Baik, Ibu. Terima kasih. Saya ingin dalam coaching nantinya saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai yang pertama itu presence ya, hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mendengarkan secara aktif dan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Ibu terapkan, kompetensi yang paling urgen yang Ibu kembangkan dalam praktik coaching nanti kira-kira apa ya Ibu Maida? Mencoba mendengarkan secara aktif, karena mendengarkan secara aktif ini harus dengan rasa ya, bagaimana kita melihat mimiknya, gambaran wajahnya, semua harus kita perhatikan. Dan juga paling intinya saya rasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coachee itu bisa maksimal potensi yang dimiliki. Oke, baiklah Ibu Maida, dari kompetensi coaching yang ingin Ibu laksanakan tadi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, menurut Ibu indikator apa yang akan terlihat dalam kompetensi coaching yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya mengharapkan dalam proses coaching tersebut si coachee sungguh dapat menemukan apa solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke lah Bu, baiklah saya nanti akan mengamati, mengobservasi percakapan coaching dengan Ibu Hotmin. Selamat sore Ibu Maida, mudah-mudahan percakapan coachingnya nanti dapat berjalan dengan maksimal. Amin. Halo Ibu Hotmin, apa kabar? Nampaknya senyum tapi kurang melebar, seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Halo Ibu Maida, ya sekalipun ada beban pikiran harus tetap senyum ya kan Bu, biar sehat ya kan. Iya. Oke, jadi gini Bu, saya mau cerita sama Ibu. Saya tanya nih, murid-murid saya itu Ibu, kok makin lama kok makin malas gitu belajarnya. Motivasi belajarnya itu rendah kali Bu. Apalagi kalau udah saya kasih PR, karena yang ngerjain itu Ibu hanya 6 orang dari 32 murid. Ibu bayangkan, kadang saya mau marah aja di kelas. Berarti masalah yang Ibu hadapi saat ini siswa malas mengerjakan PR ya. Iya. Kira-kira kebetulan ini waktu kita tidak banyak sekali ya, terbatas, tapi saya akan meluangkan waktu berbincang-bincang dengan Ibu. Apa kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi saya mau dapat solusi nih Bu. Kira-kira
gimana ya, apa lah yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya ini ya motivasi belajarnya itu bisa meningkat lah Ibu. Lagi kalau misalnya saya kasih PR ya paling enggak ya dikerjain lah gitu Bu, gitu ya. Itu yang saya harapkan sih. Kira-kira Ibu, kalau Ibu lihat dari skala, di skala berapalah tingkat kemalasan anak-anak ini? Kalau saya bilang ya Bu ya, bahkan sampai 44 atau 5 gitu ya Bu ya. Gimana ya Bu ya, memang karena mayoritas gitu Bu. Iya. Jadi saya menyimpulkannya di 4 atau 5 gitu. Wah. Ya. Nah, harapan Ibu bisa memperbaikinya ini nanti sampai ke skala berapa? Ya saya sih Bu, untuk saat ini ya kalau harapannya itu bisa sampai 10 gitu ya Bu ya. Tapi melihat kondisi murid saya ini mungkin sampai 8 pun mungkin udah hebat kali saya Bu gitu ya. Mengapa Ibu bisa menetapkan tingkat kemalasan anak-anak ini tadi di skala 40 sampai 50? Nah, kira-kira. Ya itu Bu, kalau misalnya murid saya ini saya kasih tugas ya Bu ya, apalagi namanya PR Ibu. Nanti dari 32 murid itu nanti yang kerjakan hanya 5 orang, 6 orang gitu ya. Nah kalau ada tugas di kelas juga, ya gitu Ibu. Nanti apalagi kalau saya datang gitu, mereka pura-pura mengerjakan menulis gitu. Itu saya tinggalkan juga yang lain, mereka udah ngobrol dengan satu mejanya gitu ya Ibu ya. Jadi gimana ya, memang mereka itu gak ini loh, gak berminat gitu, saya juga gak ngerti kenapa gitu Bu. Kok mereka sampai separah itu gitu. Kadang saya sampai marah gitu Bu. Oke, baik. Jadi melalui percakapan kita ini, kira-kira Ibu mengharapkan skala ini bisa diperbaiki sampai skala berapa lah nanti yang Ibu harapkan? Kalau harapannya sih bisa 10 ya Bu ya. Tapi melihat kondisi murid saya sekarang Ibu, kayaknya untuk sampai 10 itu berat. Ya mungkin ya idealnya yang mau saya capai sekarang kayaknya 8 ya gitu. 8 udah saya capai 8 udah mantap gitu kayaknya. Lalu apalah yang Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan selama ini? Selama ini gini Bu, kalau misalnya anak itu tidak mengerjakan tugas apalagi PR, nanti saya kasih waktu tambahan di kelas. Ayo 1 jam pelajaran siapkan gitu. Yang udah selesai boleh dibantu temannya gitu ya. Itu saya lakukan. Nah, tapi saya lihat Bu, malah makin hari makin tetap aja nggak ngerjain tugas gitu kan. Berarti cara yang saya lakukan ini nggak jalan gitu ya Bu ya. Nah, berikutnya saya ini lagi, saya nasihati gitu ya. Saya nasihati panjang kali lebar pentingnya mengerjakan tugas, pentingnya bertanggung jawab, apa nanti ininya sama kamu gitu ya. Jadi saya menasihati, tapi hasilnya sama aja gitu Ibu. Tetap aja mereka seperti itu gitu. Padahal kalau dalam pembelajaran itu ya Bu ya, saya sudah melakukan ice breaking, saya sudah membuat video pembelajaran, itu udah saya buat Bu. Udah buat PowerPoint gitu. Itu udah saya usahakan buat gitu. Gimana supaya pembelajaran itu lebih menarik, berlebih. Tapi faktanya tetap aja Bu, ketika saatnya mengerjakan tugas latihan, anak itu tetap nggak ngerjain gitu. Jadi itu yang buat saya bingung gitu. Apa yang harus saya lakukan lagi gitu. Itu ya, Ibu sudah menempuh dengan berbagai cara, metode, bahkan cara mengajar pun tadi sudah bervariasi, namun masih tetap di posisi yang bawah begitu ya. Kira-kira ke depan apa yang sudah Ibu rencanakan? Itulah Bu, kan kita di pendidikan penggerak ini kemarin belajar diferensiasi ya. Nah ini juga memang udah saya terapkan sih Bu. Gitu. Tapi diferensiasi yang saya lakukan selama ini lebih fokus di ini tugas akhir mereka. Jadi produknya itu mereka mau buat apa itu saya sesuaikan, mereka boleh memilih sesuai minat bakat mereka gitu ya.
Maka kemarin saya kepikiran juga sih Bu ya, ada yang namanya penilaian berjenjang gitu ya Bu ya. Oh iya. Itu penilaian berjenjang itu memang saya belum terapkan gitu ya. Jadi saya kepikiran gitu, apa mungkin ya gitu, soal-soal yang saya kasih tugas anak ini terlalu sulit buat mereka gitu ya. Saya nggak mempertimbangkan kesiapan belajar mereka. Oke, baik. Tadi saya sudah mendengarkan bahwa Ibu sudah melakukan berbagai cara, berbagai metode, baik dari pembelajaran, pendekatan, sudah Ibu lakukan, namun masih seperti itu juga. Rencana Ibu ke depan, supaya ini tidak berlarut-larut seperti itu, supaya baik adanya. Kira-kira apa rencananya ke depan? Inilah Bu yang sedang saya pikirkan. Hanya memang kan kemarin kita ada belajar apa ya, program di BGP ini kita ada belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Memang saya udah pernah menerapkannya gitu ya, tapi saya masih fokus di produknya Bu. Jadi tugas akhir anak-anak saya masih melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu di situ gitu ya. Jadi anak-anak bisa memilih apa yang mereka suka. Kalau di situ memang anak-anak saya ini ya tertarik, mereka mau mengerjakannya gitu. Nah untuk penilaian ini, untuk tugas-tugas ini mungkin saya bisa memanfaatkan yang dari sana juga yang namanya penilaian berjenjang ya Ibu ya. Nah kalau di PGP kan gitu ada penilaian berjenjang, jadi kita membuat penilaian itu berdasarkan kesiapan belajar anak kan gitu ya, tingkat kemampuannya, kecepatan belajarnya gitu ya. Jadi mungkin jadi saya pikir-pikir mungkin selama ini terlalu sulit gitu ya untuk beberapa anak, atau untuk yang 26 anak lagi gitu ya, karena kan kami paling banyak 6 orang yang ngerjain gitu ya. Mungkin terlalu sulit bagi mereka tugas-tugas yang saya berikan gitu. Jadi kayaknya lebih cocok itu ya Bu ya. Saya akan mencoba penilaian berjenjang itu tadi ya. Saya akan coba membuat penilaian yang sesuai dengan kemampuan belajar, dengan mempertimbangkan kemampuan belajar anak saya. Oke, baik. Tadi Ibu merencanakan akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Karena kita ketahui di program guru penggerak berdiferensiasi ini bisa mengakomodir kebutuhan anak ya, kebutuhan anak sesuai dengan profilnya gitu ya, secara holistik. Lalu tadi yang mau Ibu lakukan penilaian secara berjenjang. Kira-kira kapan rencana aksi ini mau Ibu terapkan? Ya inilah Bu, segera. Mungkin 2 hari lagi saya ada masuk di kelas 91 ya. Nanti setelah ini saya akan langsung siapkan ya. Saya kan udah tahu sih kemampuan murid saya di kelas gitu ya. Jadi nanti segera setelah pembicaraan kita ini saya akan membuat soal-soal atau tugas murid yang berjenjang gitu. Jadi tidak sama gitu ya. Kalau yang saya lihat sih dari murid saya itu hanya ada dua jenjang gitu. Ya, jadi dia yang kelompok rendah sama sedang, yang tinggi dia nggak ada. Gitu. Jadi saya hanya perlu menyiapkan dua jenjang soal aja sih. Gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu buat ini nantinya ya, dalam waktu dekat akan Ibu buat ya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk melihat tingkat keberhasilan Ibu? Untuk melihat keberhasilannya ya nanti setelah saya coba ke anak-anak, saya akan melihat partisipasi mereka gitu ya. Saya akan melihat apakah mereka ada perubahan gitu ya. Kalau belum ada perubahan juga, berarti ya saya akan mencoba lagi membuat ini ya penilaian berjenjang lagi, menurunkan jenjang tingkat kesulitan soalnya lagi gitu ya. Namun kalau misalnya tetap tidak begitu ya saya akan mencoba cara lain lagi. Mungkin saya nanti akan ketemu sama Ibu lagi gitu untuk berbicara lagi kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu Ibu. Saya senang sekali mendengarkan rencana Ibu ini dan pantang menyerah ya. Segala cara ditempuh
bagaimana supaya bisa mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa. Ibu, kira-kira ada nggak yang masih ingin Ibu ceritakan kepada saya? Oke, baik Ibu. Jadi ini kita sudah hampir di ujung pembicaraan kita ya, waktu sudah sekali. Dan saya penasaran dengan rencana Ibu tadi dengan penilaian berencana. Kira-kira kapan lagi ada waktu Ibu bercerita dengan saya? Kita mau melihat sejauh mana ketercapaian rencana aksi yang Ibu buat. Ya, kalau minggu depan sudah Bu. Nanti saya WA Ibu untuk konfirmasi waktu tepatnya ya Bu ya. Oh, bisa. Iya Bu. Nanti konfirmasi dengan saya. Baik Bu, kira-kira ada lagi masih kendalanya yang Ibu sampaikan, mau Ibu sampaikan kepada saya? Nggak ada sih Bu, saya sudah senang hari ini saya bisa menemukan solusi, menemukan ide atas masalah yang saya hadapi. Ini dulu ya Bu, nanti saya laksanakan dulu baru saya cerita lagi. Luar biasa Bu, tetap semangat Ibu ya. Oke, Bu. Kita sebagai pendidik harus tetap semangat karena kita merupakan agen pembaharu. Oke, terima kasih Bu buat waktunya. Iya Bu, terima kasih ya. Baik Ibu Maida, tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Ibu Hotmin, dan Ibu sudah pasti bisa menilai lah ya bagaimana performa Ibu dalam kompetensi coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama Ibu Hotmin sebagai coach Ibu. Bisa Ibu sampaikan kira-kira penilaian Ibu terhadap performa itu tadi? Saya merasa menilai diri saya sepertinya belum maksimal. Terutama di mana ya, menyampaikan pertanyaan berbobot itu. Kalau saya merasa belum tercapai, artinya belum tersentuh semuanya ide-ide ataupun gagasan-gagasan itu begitu. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu menilai performa Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi belum maksimal, Bu Maida? Menurut saya, Ibu, gimana ya? Dari pertanyaan yang saya ajukan, rangkaian bahasa saya kurang sempurna, begitu Ibu. Oke, begitu ya Bu Maida ya. Bolehkah di kesempatan sore ini saya menyampaikan hasil pengamatan terhadap praktik coaching tadi bersama Ibu Hotmin, Bu Maida? Boleh Ibu, silakan. Kiranya Ibu berkenan, karena berdasarkan yang saya amati tadi waktu coaching bersama Hotmin sebagai coach dan Ibu sebagai coach, Ibu sudah melakukan beberapa prinsip-prinsip dalam coaching tadi ya, baik dalam Ibu mencoba untuk mengembangkan kreativitas daripada Ibu Hotmin sebagai coach, dan Ibu sudah melaksanakan alur tirta di dalamnya ya. Ibu sudah melaksanakan bagaimana tujuan daripada pembicaraan tadi, dan bagaimana Ibu mengidentifikasi penyebab apa tadi, kemalasan belajar ya Ibu ya, dan juga bagaimana Ibu mencoba untuk menstimulasi Ibu Hotmin dalam hal melaksanakan aksi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, penilaian berjenjang, dan bagaimana Ibu mencoba untuk menetapkan dan meneguhkan komitmen Ibu Hotmin dalam melaksanakan rencana aksinya. Dan ini mungkin sudah sesuai dari standar yang kita rujuk berdasarkan rubrik penilaian dalam praktik coaching. Bagaimana pendapat Ibu mendengar observasi saya terhadap coaching tadi, Ibu Maida? Saya senang sekali dalam coaching tadi. Saya mencoba berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, walaupun mungkin rangkaian bahasa saya kurang bagus begitu Ibu. Jadi saya senang diobservasi, dengan begitu saya bisa memperbaiki di mana yang kurang begitu, di mana yang baik mungkin bisa dipertahankan, tetapi yang kurang bisa ditingkatkan. Baiklah Ibu Maida, mungkin tadi sewaktu saya mengamati Ibu melakukan praktek coaching, walaupun sudah merujuk kepada standar yang
standar yang baik dalam melaksanakan praktik coaching. Ada beberapa hal Ibu yang mungkin harus saya sampaikan sesuai dengan pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan di awal sewaktu kita melaksanakan prasupervisi, bahwasanya Ibu ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan tentang bagaimana Ibu harus mengapresiasi tindakan daripada Ibu Hotmin untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, dan bagaimana Ibu mengapresiasi pembelajaran dengan penilaian berjenjang yang dilakukan oleh Ibu Hotmin. Baiklah Ibu, untuk rencana tindakan selanjutnya mungkin Ibu akan mencoba membuat perencanaan mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira rencana apa yang Ibu buat untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, Bu Maida? Ya mungkin dengan melatih diri mungkin dengan rekan-rekan sejawat nanti saya akan mencoba melatih mengulang-ulang kembali supaya bisa lebih baik, mencoba mencari referensi kalimat-kalimat yang bagus untuk bisa saya lontarkan pada si coach, sehingga nanti coach itu bisa muncul ide ataupun gagasan baru secara inovatif dan kreatif dari dia sendiri, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik Bu Maida, nanti ya saya akan memberikan format supervisi akademi yang akan Ibu ulas kembali ya dari hasil observasi tadi, dan sebagai penutup sore hari ini, bisakah Ibu menyampaikan apa yang Ibu dapat dari proses observasi kita ini? Saya melihat dan merasakan dari proses coaching pada hari ini, ya di awal saya seperti gimana ya, seperti ada rasa takut memilih kata-kata, tetapi dengan berjalannya percakapan itu saya pun semakin terbuka juga, semakin terstimulasi juga untuk merangsang coach dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Setidaknya bebannya bisa terkurangi. Oke lah Bu Maida, terima kasih. Kira-kira dari saya yang hasil observasi saya selama supervisi tadi ada yang kurang berkenan, mohon maaf ya Ibu Maida. Mudah-mudahan sama juga ya Ibu ya. Ya, sama-sama kita belajar melaksanakan praktik coaching ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Maida. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Hotmin, apa kabar? Selamat sore Bu Maida, kabar baik Ibu. Luar biasa ya. Saya dengar bahwa Ibu akan melakukan coaching pada hari ini dengan Bu. Ibu Nomi ya. Iya Bu ya. Oke. Sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Nomi, kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Iya, Bu. Lalu pada saat ini saya akan mengamati Ibu dalam proses coaching, karena saya berperan dalam hal ini sebagai supervisor ya. Jadi saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, yakni dengan alur tirta ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ini, seperti tujuan yang ingin dicapai, kemudian bagaimana Ibu mengidentifikasi, lalu bagaimana Ibu menanyakan rencana aksi, lalu bagaimana juga tanggung jawab. Nah, selain itu juga sangat perlu dipahami dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan juga menggali potensi coaching ya. Ya. Nah, kira-kira Ibu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada hari ini dalam proses coaching ini? Jadi yang mau saya kembangkan itu Ibu presence ya. Jadi bagaimana saya bisa hadir seutuhnya dalam pembicaraan. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Bagaimana saya mendengarkan
nanti coach saya yaitu Ibu Naomi, dan yang terakhir mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, baik Ibu. Nah, lalu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari kompetensi tersebut apa kira-kira? Yang spesifik mungkin bisa ini ya Bu ya, mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif. Jadi saya mau melatih kemampuan saya untuk mendengarkan permasalahan yang diterangkan oleh Ibu Naomi, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu nantinya bisa menggali ide dari Ibu Naominya. Gitu Ibu. Baik, terima kasih. Lalu ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya. Apa indikator yang Ibu buat untuk mengukur ketercapaian kompetensi spesifik yang ingin Ibu capai tadi? Oke, jadi indikatornya itu nanti pada akhirnya coach saya yaitu Bu Naomi itu bisa menemukan solusi gitu permasalahan dari dirinya sendiri Bu. Jadi akhirnya Ibu itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya gitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan pertanyaan ini tentunya dari hasil saya mendengar aktif Ibu. Jadi nanti saya akan mencatat kata-kata kunci yang dikeluarkan Ibu itu, lalu saya mengeluarkan pertanyaan yang berhubungan dengan kata kunci tersebut gitu Ibu. Ibu, terima kasih. Nah, saya tadi sudah mendengarkan kompetensi yang akan Ibu kembangkan, lalu indikator untuk mengukur ketercapaian juga sudah saya dengarkan. Baik Ibu, nah sekarang saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik dan sukses ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Baik. Bu. Sore Bu Hotmin. Selamat sore Bu Naomi, apa kabar Ibu? Luar biasa Ibu, walaupun mungkin ada yang mengganjal lah di pikiran saya Ibu. Iya, walaupun pikiran lagi tapi tetap harus ceria ya. Iya, ya. Bu, harus semangat. Ibu, Baik, Ibu. ada waktu kan untuk kita berdiskusi mengenai permasalahan saya Bu sore ini? Iya Bu, kita punya waktu, saya punya waktu. Mungkin sekitar 15-20 menit boleh lah. Iya, baiklah Bu. Gini Bu Hotmin, selama ini dalam kolaborasi saya bersama guru-guru, saya melihat banyak beberapa kendala yang membuat kami tidak dapat berkolaborasi ya, sehingga ketika saya ingin membicarakan tentang masalah-masalah saya dalam pembelajaran, tidak banyak rekan-rekan saya yang memberikan solusi yang terbaik untuk pembelajaran saya dan metode-metode yang saya gunakan, apakah sudah baik, apakah sudah sesuai standar yang saya harapkan. Dan menurut saya tidak ada respon yang baik dari rekan-rekan saya Ibu Odi. Oke, jadi Ibu mau rekan-rekannya berkolaborasi gitu ya Ibu? Iya. Ya? Oke, jadi kan kita nggak punya banyak waktu nih Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini Ibu mau apa gitu, apa yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini? Saya berharap bersama Ibu Omin saya akan meningkatkan performa saya sebagai rekan guru yang bisa kembali meningkatkan kolaborasi saya dengan rekan-rekan guru. Apakah ada perubahan yang bisa saya lakukan Bu untuk kembali kami berkolaborasi, meningkatkan dan mewujudkan tujuan serta visi misi sekolah yang telah kami tetapkan bersama Ibu. Baik, jadi Ibu mau rekan guru Ibu itu berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi sekolah. Benar, gitu ya Ibu. Ibu. Nah, kalau ada nih Bu skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat kolaborasi di sekolah Ibu itu sekarang berada di skala berapa nih? Saya melihat masih di skala 6 Ibu Hotmin. Oke, 6 ya Ibu ya. Iya. Kira-kira gambar 6 ini menurut Ibu gimana itu? Kenapa saya melihat skala ini di angka 6? Karena saya melihat dan alami bahwasanya kurang komunikasi yang baik antara kami dengan rekan-rekan. Bahkan di saat jam istirahat pun masih banyak dengan kesibukannya masing-masing Ibu. Saya tidak tahu apakah ini dilatar belakangi karena saya yang sifatnya pendiam atau bagaimana, saya juga kurang mengerti Bu. Padahal saya berusaha untuk mencoba
bagaimana supaya kami ini bisa berdiskusi bersama-sama membahas masalah-masalah dalam pembelajaran. Saya juga bisa menemukan solusi yang saya hadapi ketika berinteraksi dengan murid saya di kelas. Saya juga ingin berkolaborasi dengan mereka bagaimana menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga saya bisa bersama rekan-rekan guru bersama-sama mencapai visi misi sekolah yang ditetapkan bersama. Oke, jadi selama ini komunikasi dengan rekan senior itu juga karena sibuk dengan aktivitas masing-masing bahkan di jam istirahat ya Ibu ya. Benar, Bu. Oke, baik. Oke, jadi harapan Ibu ke depannya, Ibu mau mencapai di skala berapa nih Bu? Ya, tentunya harapan saya peningkatan kolaborasi bersama kami dan komunikasi itu bisa lah Bu mencapai angka 10 walaupun tidak sempurna ya, secara bertahap. Lebih mungkin untuk sementara ini kalau saya ingin mencapai target itu kira-kira di angka 8 lah dulu Bu Admin. Oke, baik. Ibu mau mencapai di angka 8 gitu ya Ibu ya. Selama ini apa sih yang udah Ibu lakukan dalam usaha untuk mencapai angka ini? Usaha yang saya lakukan tentunya banyak ya Bu Hotmin ya. Mulai dari melakukan pendekatan bersama guru-guru. Ketika mereka berkumpul, saya akan mencoba mendekati mereka. Kemudian saya melakukan guyon-guyon, percakapan yang sifatnya ringan. Mulai dari curhat ya, share tentang masalah pribadi dahulu. Kemudian kita akan berbicara, saya akan coba membahas tentang apa sih yang kita hadapi selama ini di sekolah gitu. Apa ya sih yang ingin kita lakukan supaya pembelajaran kita ini lebih baik lagi. Begitu kira-kira Bu yang sudah saya laksanakan selama ini. Walaupun mungkin kadang-kadang ini semuanya tidak bisa secara maksimal bisa saya laksanakan karena mungkin ini karena latar belakang Bu ya, latar belakang sifat, latar belakang kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan, itu kira-kira. Oh gitu, jadi Ibu sudah melakukan pendekatan ya, bahkan sering bercerita tentang masalah-masalah pribadi guru juga Ibu udah dengarkan gitu ya. Sering membuat candaan juga bersama guru-guru, lalu udah mengajak diskusi guru-guru tentang pembelajaran gitu ya. Jadi keren sih Bu ya, Ibu udah melakukan banyak cara gitu ya untuk ini, untuk membuat kolaborasi bersama dengan rekan guru. Nah, jadi dari semua usaha yang udah Ibu lakukan ini, tadi Ibu sudah buat pendekatan ya secara personal gitu ya Ibu ya. Bahkan Ibu sering mengajak guru-guru itu bercanda gitu ya. Lalu Ibu juga sering curhat gitu ya, bercerita tentang masalah-masalah pribadi dengan teman-teman guru. Lalu Ibu juga sudah mengajak teman diskusi ya, diskusi tentang pembelajaran gitu ya. Keren sih Bu, yang udah Ibu lakukan ini udah lumayan ini ya, sebenarnya udah sangat bagus gitu ya untuk menciptakan kolaborasi di sekolah gitu. Tapi tetap aja masih kurang menurut Ibu gitu ya. Benar Ibu. Jadi kira-kira menurut Ibu kedepannya nih apa sih, apalagi yang bisa Ibu lakukan gitu supaya kolaborasi ini semakin meningkat gitu di tempat Ibu? Baiklah Bu Hotmin, kembali saya teringat Bu dengan beberapa kegiatan yang sudah saya ikuti selama ini. Saya mengikuti kegiatan di pendidikan guru penggerak karena saya juga termasuk salah satu calon guru penggerak di angkatan ke-9 dan masih berjalan saat ini. Saya teringat pada paparan daripada modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana sebagai guru penggerak saya harus melaksanakan peran saya sebagai guru yang mandiri, guru yang refleksif, guru yang mau berkolaborasi, dan hal-hal inilah yang membuat saya, mencerahkan saya supaya saya merencanakan, melaksanakan peran saya sebagai guru penggerak nanti di sekolah itu. Dan hal-hal inilah yang akan mendorong saya untuk membuat beberapa langkah-langkah yang spesifik sehingga saya bisa kembali menjalin kolaborasi bersama rekan-rekan guru Bu, khususnya untuk mendiskusikan beberapa topik-topik penting, beberapa metode yang
strategis menurut saya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, di kelas saya khususnya, mengingat bahwasanya ternyata sebagai guru penggerak saya juga harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, karena di kegiatan guru penggerak ini saya sebagai guru juga harus memerdekakan anak ya, pembelajaran yang berhamba pada anak dan kembali kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang melaksanakan pembelajaran yang sifatnya student center. Dan tentunya ini Bu harus saya dukung, harus saya harus saya lakukan melalui kolaborasi bersama rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu nanti mau menjalankan peran sebagai guru penggerak gitu ya, dalam hal mandiri, reflektif, kolaboratif gitu ya Ibu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Benar. Nah, dari beberapa langkah itu sih yang udah Ibu ungkapkan tadi, kira-kira yang paling mudah untuk Ibu lakukan apa itu untuk mewujudkan kolaborasi di sekolah ini? Yang paling mudah mungkin yang saya laksanakan ya tentunya dengan kolaboratif tadi ya Bu ya, walaupun mungkin tadi di awal ada kendala yang saya temui, tapi nilai mandiri itu kan kepada pengembangan kompetensi diri saya sebagai guru ya. Baik Ibu, jadi kira-kira ke depan apa nih langkah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kolaborasi di sekolah Ibu dengan rekan sejawat Ibu? Saya rasa saya akan merencanakan untuk membangkitkan kembali komunitas di sekolah Ibu, baik itu dalam bentuk KKG ya, kelompok kerja guru. Kemudian kami akan coba untuk membuat satu diskusi bersama rekan-rekan guru di sela-sela jam istirahat untuk membahas kembali bagaimana kami akan meningkatkan rasa persaudaraan di dalam sekolah, baik antara guru kelas, baik antara guru mata pelajaran, dan bagaimana kami akan melakukan komunikasi yang efektif, saling memberikan umpan balik dan refleksi atas pembelajaran kami Bu di sela-sela istirahat bersama kepala sekolah tentunya Ibu Hormi. Oke, jadi Ibu akan mengaktifkan kembali KKG ya di sekolah Ibu ya, lalu melakukan diskusi di jam istirahat gitu ya Ibu ya, lalu saling memberi umpan balik ya. Keren sih, kayaknya membayangkan dilaksanakan itu akan suasana di sekolah itu akan tercipta suasana lingkungan belajar yang. Jadi Ibu akan mengaktifkan kembali kegiatan KKG di sekolah Ibu, lalu mengajak rekan guru diskusi gitu ya Bu ya di jam istirahat, lalu sering memberi umpan balik ya terhadap rekan guru gitu maksud Ibu ya? Iya benar. Oke. Jadi dari beberapa langkah yang ingin Ibu tempuh tuh, kira-kira yang paling mudah yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat yang mana? Saya rasa yang paling mudah saya lakukan nanti mengaktifkan KKG ini kembali Bu. Kami akan berkolaborasi sama Ibu kepala sekolah dan pengawas di kecamatan kami khususnya membahas masalah KKG ini Bu Hormin. Oke, jadi Ibu akan melakukan KKG dan butuh dukungan dari kepala sekolah dan pengawas gitu ya Ibu ya? Tentunya Ibu Hormin. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta, karena saya lihat tadi sungguh mendengarkan dengan baik itu tadi prinsip-prinsip coaching ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira ada lagi yang masih ingin Ibu kembangkan potensi Ibu dalam hal ini? Ya pasti Bu gitu ya. Sepertinya kemampuan untuk meningkatkan memberikan pertanyaan yang berbobot ini harus terus saya tingkatkan Ibu gitu. Bagaimana supaya nanti coach yang datang kepada saya itu bisa lebih maksimal lagi dalam mengeluarkan ide atau potensi yang ada pada diri mereka Ibu. Baik, terima kasih Bu. Lalu apa rencana Ibu untuk tindakan selanjutnya Ibu? Itulah Bu, saya akan terus berlatih ketika ada rekan guru nanti yang cerita ke saya tentang permasalahan mereka, saya akan mencoba menggunakan coaching ini gitu. Atau ketika ada murid juga yang bercerita tentang yang mengalami masalah, saya juga akan mencoba untuk menggunakan teknik coaching ini supaya
kemampuan saya dalam coaching itu semakin meningkat gitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata Ibu juga sudah punya rencana, bukan hanya kepada guru saja ini diterapkan, tetapi juga diimplementasikan kepada siswa ya. Atau mungkin teman-teman yang lain di luar pendidikan juga, rekan-rekan kita di luar itu sangat penting. Baik Ibu, semoga ke depan proses praktek coaching ini bisa semakin terlaksana dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan semakin tergali potensinya untuk itu. Baik Ibu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ke depan kita dapat mewujudkannya dan kita tetap komit dan konsistensi dalam melaksanakan proses coaching dimanapun pasti. kita berada ya. Oke, Jangan Ibu. hanya tinggal konsep doang ya. Iya, Ibu. Tapi Iya, ke iya. depan tetap kita berkomitmen, apalagi kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ya. Iya, Ibu. Harus siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan contoh. Benar Ibu, benar. Guru Oke. digugu dan ditiru, Oke, role model. Ibu. Baik, terima kasih Ibu, sukses untuk kita semuanya. Oke Bu, terima kasih. Jadi nanti Ibu akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan pengawas untuk mengaktifkan KKG ini gitu ya Bu ya? Benar Bu Hotmin. Oke. Karena selama ini hal ini tidak berjalan dengan maksimal, mungkin karena dipengaruhi oleh beberapa waktu yang lalu, selama beberapa tahun kan Bu ada COVID ya Bu ya, COVID-19, sehingga komunikasinya nggak berjalan maksimal dan terbawa-bawa paparan virus COVID tadi, paparan daripada komunikasinya yang sifatnya daring, begitu juga dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, sehingga akibat daripada COVID ini ternyata terpapar juga kepada keberlangsungan komunikasi di sekolah kami, sehingga kolaborasi ini tidak berjalan dengan maksimal gitu. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Tentunya secepatnya Ibu Hotmin, karena ini mau akhir semester kan Ibu. Kalau bisa ya 2 hari lagi, karena rencananya pengawas akan datang ke sekolah kami melaksanakan supervisi. Oke, jadi secepatnya gitu ya Ibu. Benar, Ya. Bu Hotmin. Oke. Baik Ibu, jadi kita udah di penghujung penghujung pembicaraan kita gitu. Kira-kira gimana nih perasaan Ibu setelah obrolan kita sore ini? Saya merasa senang Bu bisa berbagi dengan Ibu Hotmin mengenai beban pikiran saya selama ini, dan akhirnya terpuaskan Bu dengan solusi dan pembahasan kita bersama tentang peran saya sebagai guru penggerak nantinya Ibu Hotmin. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah merasa senang karena menemukan solusi ya atas keresahan Ibu. Benar Bu. Oke, jadi saya penasaran nih, kira-kira nanti gimana ya hasilnya gitu ya. Kira-kira kapan Ibu kita bisa ketemu lagi untuk ngobrolin ini? Untuk konfirmasi. Perkembangan rencana Ibu tentang pengaktifan KKG ini. Untuk konfirmasi bagaimana perkembangan KKG ini nantinya kami laksanakan, bagaimana peningkatan yang terjadi, nantinya saya akan konfirmasi lewat WA ya Bu Hotmin. Oke. Dan kiranya Ibu berkenan menghadirinya dan sama-sama kembali kita membahas perkembangan dan kendala yang saya hadapi Bu Hotmin. Oke, baik Ibu. Terima kasih buat waktu Ibu. Semoga Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu dengan baik ke depannya. Terima kasih Bu Hotmin. Oke, sampai jumpa Ibu Naomi. Sampai jumpa Ibu Hotmin. Oke. Sudah melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta, karena saya lihat tadi sungguh mendengarkan dengan baik itu tadi prinsip-prinsip coaching ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira ada lagi yang masih ingin Ibu kembangkan potensi Ibu dalam hal ini? Ya pasti Bu gitu ya. Sepertinya kemampuan untuk meningkatkan memberikan pertanyaan yang berbobot ini harus terus saya tingkatkan Ibu gitu. Bagaimana supaya nanti coach yang datang kepada saya itu bisa lebih maksimal lagi dalam mengeluarkan ide atau potensi yang ada pada diri mereka Ibu. Baik, terima kasih Bu. Lalu apa rencana Ibu untuk tindakan selanjutnya Ibu?
Itulah Bu, saya akan terus berlatih ya, ketika ada rekan guru nanti yang cerita ke saya tentang permasalahan mereka, saya akan mencoba menggunakan coaching ini gitu. Atau ketika ada murid juga yang bercerita tentang yang mengalami masalah, saya juga akan mencoba untuk menggunakan teknik coaching ini supaya kemampuan saya dalam coaching itu semakin meningkat gitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata Ibu juga sudah punya rencana, bukan hanya kepada guru saja ini diterapkan, tetapi juga diimplementasikan kepada siswa ya. Iya, Ibu. Atau mungkin teman-teman yang lain di luar pendidikan juga, Iya, rekan-rekan Ibu. kita di luar itu sangat penting. Baik Ibu, semoga ke depan proses praktek coaching ini bisa semakin terlaksana dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan semakin tergali potensinya untuk itu. Baik Ibu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ke depan kita dapat mewujudkannya dan kita tetap komit dan konsistensi dalam melaksanakan proses coaching Iya, dimanapun pasti. kita berada ya. Oke, Jangan Ibu. hanya tinggal konsep doang ya. Iya, Ibu. Tapi Oh, ke iya, depan tetap kita berkomitmen, apalagi kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ya. Iya, Ibu. Harus siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan contoh. Benar Ibu, benar. Guru Oke. digugu dan ditiru, Oke, role model. Ibu. Baik, terima kasih Bu, sukses untuk kita semuanya. Oke Bu, terima kasih.